Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan dan bertemu kembali di hari yang bahagia ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Heni Rolita SPDMM dan Ibu Bapak Guru SD Tembok 1 yang saya hormati. Sebetulnya hari ini adalah bentuk dari tugas dari CGP saya di angkatan 9 ini bahwa untuk melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan di kelas. Mudah-mudahan dengan adanya dengan ada kegiatan ini kita dapat mewujudkannya, kita dapat mengimplementasikannya di kelas dan di sekolah kita tercinta ini untuk masa depan sekolah dan anak-anak didik kita ke depan. Ibu serta Bapak guru di sini yang saya banggakan, selain dari tugas, saya juga sebetulnya bukan mengajari, hanya sharing saja, sharing dari apa yang saya pelajari di program CGP ini untuk memang di sini saya dituntut untuk memberikan ilmu atau yang saya ketahui tentang budaya positif itu apa. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya apa saja kegiatan yang nanti kita pelajari, mudah-mudahan kita di sini bersama diskusi ya Pak ya. Diskusi bersama di sini tentang apa itu budaya positif dan nanti kita akan tanya jawab atau paparan pendapat di sini. Nah, untuk itu supaya tidak tegang, atau biasanya kan kalau kita belajar itu selalu diawali dengan kebosanan atau kejenuhan, apalagi sekarang ini kegiatan ini di ujung atau di tengah hari yang memang ada yang ngantuk, ada yang suntuk dan sebagainya. Jadi kita lakukan executing terlebih dahulu. Ya, Pak Putra dan Pak Jono biasanya yang lebih semangat. Semuanya semangat ya. Coba biasanya kan dengan anak-anak saja. Tepuk semangat. Alhamdulillah, walaupun cuaca sudah terik ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan belajar lagi. Untuk SDG-nya Pak Muslim, Pak Jono memimpin ke depan. Dilihat saja ya, ada ini. Boleh berdiri semuanya. Sebetulnya sudah biasa ibu bapak lakukan mungkin di kelas atau di pertemuan lainnya, biar tidak ada ketegangan saja kita lakukan SDG. Tangan ke atas menggapai
kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera cegat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga hiji, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melingkar, tajam bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera cegat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga hiji, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Silakan duduk semuanya. Alhamdulillah. Boleh duduk siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya sehingga menghadiri acara atau kegiatan diseminasi yang saya adakan ini. Langsung saja, Nek. Sebelum ke materi atau ke pemaparan, yaitu ada pertanyaan pembuka. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Yang setuju boleh ngacu. Setuju ya? Nah, setuju. Yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju? Boleh. Disimpan dulu, boleh jawabannya. Nanti setelah kita mendengarkan paparan, boleh nanti dilihat jawabannya. Yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Setuju Pak Kolo? Setuju. Nah, next. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, nah nilai-nilai atau keyakinan universal apa saja contoh nilai-nilai kebajikan universal itu? Contohnya apa saja, Pak? Gotong royong, disiplin, misalnya, apalagi? Berani, jujur, betul. Apalagi? Empati, misalnya ya. Nah, bisa empati, tadi bertanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Itu yang nanti akan kita bahas di sini. Next. Nah, ini ada kegiatan. Coba berpasangan. Boleh Pak Bedi dengan Pak Jono, Bu Atika dengan berpasangan dengan di tempat duduknya masing-masing. Melakukan apa? Melakukan yang satu memegang. Jadi di sini ilustrasinya Bapak Ibu mempunyai sesuatu hal yang berharga.
Jadi ada satu yang menggenggam, satu yang membujuk atau merayu atau apa supaya orang tersebut membuka genggaman itu. Nah, coba sekarang lakukan. Saya Pak Bedi dengan Pak Jono di situ saja boleh. Ayo, boleh. Kejar. Dirayu Pak, dirayu. Oh, oh, tadi Pak Jono yang Bu Selvi sama siapa? Boleh, Pak Bedi. Silakan dilakukan. Coba, dilakukan dirayu. Dirayunya gimana? Ini buka gitu. Atau dirayu boleh dengan apa namanya bujukan, dengan apa saja supaya temannya itu membuka. Ayo. Ayo Pak Bedi, buka. Kasih 100 ribu. Wah, dirayu tuh ya. Coba ya Bu. Pak Jono dirayu dengan apa? Nanti kita Janji palsu. Dengan janji ya. Oh, apa? Ibu, sudah dibuka. Masih dikunci. Adakah yang membukanya? Enggak ada. Pak Bedi tidak membuka. Bu Mumu tidak. Bu Dede juga tidak. Nah, kenapa tidak dibuka, Pak? Karena kelihatan uang. Kalau benda berharga itu tidak sembarangan membuka, tidak sembarangan dibuka. Misalnya kita punya permata atau benda indah, masa kita kena? Saya kasih ini, kasih itu. Tidak bisa. Terkecuali mungkin dengan tawaran yang lebih juta. Kalau kurang menggiurkan, aman. Tidak apa-apa jadi partner, yang penting kita sugih. Jadi Pak Bedi tetap mempertahankan ke apa namanya pendiriannya supaya tidak membuka apa yang sesuatu yang memang berharga menurut dia. Dan yang lain juga sama, tidak membukanya. Nah, berarti itu Bedi sendiri atau orang lain? Atau Bu Dede sendiri atau orang lain yang mengontrol membuka atau menutupnya itu? Berarti mengontrol diri sendiri, ya. Nah, seperti kita juga kepada anak-anak, Bu. Ya, seperti kita juga kepada anak didik kita. Mungkin kita selalu memberikan apa yang namanya paksaan atau keharusan dari tata tertib, ya. Apakah mereka mengerjakan itu dengan ininya sendiri gitu, kontrol diri sendiri? Belum tentu kan, ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Next Pak. Sudah, next. Ya tadi next. Nah, yang akan kita bahas yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Ada juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari keenam ini, adakah yang asing dari Bapak Ibu di sini yang tidak pernah lihat atau tidak pernah mengetahuinya? Apa sudah semuanya sudah paham, sudah tahu? Apa yang asing gitu, yang apa? Segitiga restitusi. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Ada segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Next. Dari mulai teori kontrol. Ini menurut dari Dr. William Deser. Yaitu yang pertama itu orang barat ya Pak. Orang luar negeri ya. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi menurut beliau itu ilustrasi dari guru itu yang pertama guru mengontrol. Apakah benar guru itu mengontrol? Betul tidak guru itu mengontrol? Betul. Yang kedua, semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi perbuatan yang kita tanamkan kepada anak itu bernilai positif dan efektif dan bermanfaat. Betul. Betul. Yang ketiga,
kontrol dan stimulus respon. Yang sebelah sana ini namanya stimulus respon, yang ini teori kontrol. Menurut yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, yang kedua itu semua orang melihat hal itu yang sama. Nah, menurut teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia, ya, karena pasti akan berbeda. Lalu orang lain dapat mengontrol saya. Apakah betul orang lain dapat mengontrol saya? Nah, menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan. Itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau udah dibujuk biasanya kan maksa tuh. Itu menurut stimulus respon, ya, respon kita. Tapi menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, itu terlewat ya, bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Apakah benar saya bisa mengontrol orang lain? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Dan yang terakhir, model berpikir itu menang kalah. Kan kita biasa kan berpikirnya kalau nggak menang kalah. Tapi menurut teori kontrol itu model berpikir itu menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Next. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sekarang yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol anak dengan kayak tadi hukuman, iming-iming atau hadiah ancaman, ya. Next. Nah, yang tadi ibu bapak sebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu tadi ada bertanggung jawab, gotong royong, jujur, disiplin. Itu sebetulnya semuanya itu tercover ke dalam profil pelajar Pancasila yang ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbineka global, berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi itu semuanya sudah tercover kepada profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Next. Nah, sekarang yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama itu motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasa anak kan menghindari biasanya kalau memotivasi anak supaya nurut, supaya iya, itu kan anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Pak, biasanya. Ya. Nah, yang kedua itu mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai nilai-nilai diri sendiri. Apakah ini sudah betul? Kita bahas kembali. Next. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya ini, Pak. Gitu. Hukuman itu terencana, ya, terencana. Tidak terencana. Jadi kalau misalnya contoh ibu bapak melihat anak yang makan berantakan atau apa, kan biasanya responnya langsung, ya, dengan menegur atau memarahi itu kan langsung, tidak terencana. Ya, itu bersifat satu arah berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar.
Itu hukuman. Kalau konsekuensi sendiri itu bersifat terencana, sudah disepakati. Biasanya ada peraturan atau aturan di sekolah atau di kelas yang sudah disepakati itu konsekuensi itu. Misalnya kamu terlambat nanti akan begini. Kamu misalnya tidak memakai sepatu hitam akan seperti ini ya. Itu ada konsekuensinya. Bentuk-bentuknya itu biasanya dibuat oleh guru dan sekolah. Ya, ada dinamakan tata tertib sekolah. Nah, ada yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi ini adalah perilaku yang memang harus kita miliki, karena itu akan menciptakan kondisi bagi murid itu tidak yang namanya kalau dihukum atau apa kan ada minder, ada rasa apa yang namanya ya, kalau sudah dihukum kan ada dendam, ada rasa sakit hati ya. Nah ini kita hindari itu, makanya kita akan lebih gali lagi ini tentang restitusi. Next. Konsekuensi atau hukuman, contoh nih, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Apa itu? Termasuk apa? Hukuman, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu termasuk hukuman, betul. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi, betul ya. Berjemur di lapangan basket misalnya pukul 12.00 karena ngobrol dengan teman. Apa? Hukuman, betul. Nah, yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, betul. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, hukuman. Ya, jadi jelas ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara spontan, tidak terencana dan itu satu arah ke anak saja. Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara anak dan murid ya. Gitu. Next. Pinter-pinter semua udah bisa kan ya? Sekarang ada yang namanya dihukum oleh penghargaan, Bu. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Apa maksudnya ini? Ada dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa. Yang pertama, pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya saat itu saja itu tidak berpengaruh. Misalnya kalau misalnya ibu bapak guru memberikan soal atau kuis ya, itu kan kalau yang betul dapat apa gitu penghargaannya, dikasih coklat gitu. Nah, untuk jangka pendek mungkin tidak berpengaruh, tapi untuk jangka panjang, bayangkan kalau misalnya anak selalu dikasih itu, nanti anak tergantungan, hilangnya jadi sudah tidak mau berpikir nanti kurangnya kreativitas. Jadi itu penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Apa maksudnya penghargaan merusak hubungan, Bu? Penghargaan merusak hubungan di sini. Contoh, kalau misalnya ranking 1 atau misalnya tadi yang diberi kuis yang betul dapat hadiah, yang tidak itu bagaimana? Apa perasaan yang tidak diberi hadiah? Bayangkan. Jadi kan iri, ada iri. Gak mau sama si A. Ini begini. Nah itu akan merusak hubungan. Tuh. Jadi ada penghargaan menurunkan kualitas
udah kok betul. Jadi hanya di situ saja. Dia tidak akan berpikir lebih kreatif lagi. Jadi sudah cukup di zona amannya saja. Oh sudah sampai misalnya nilai segini ini sudah dapat, sudah saja itu. Nah, terus penghargaan mematikan kreativitas, sama halnya seperti tadi. Ada penghargaan menghukum. Jadi karena setiap di adanya motivasi dari penghargaan itu, jadi terus jadi seperti menghukum. Oh kalau misalnya tidak mendapatkan itu tidak dapat imbalan. Jadi seperti halnya menghukum gitu. Nah, ini yang terakhir motivasi dari dalam diri. Jadi yang mana yang seharusnya itu? Itu motivasi dari dalam diri. Ada kemauan, ada keinginan, akan ada timbul kesadaran dan kreativitas dari anak tersebut. Next. Apa itu keyakinan kelas? Next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ada yang mau jawab? Kenapa? Kenapa keyakinan kelas bukannya peraturan atau tata tertib kelas? Next. Boleh, nanti kita jawab lagi. Nah, sebelum menjawab itu, di sini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau kendaraan bermotor. Kenapa harus menggunakan helm? Kenapa Pak Jono? Karena ditilang polis. Karena takut ditilang. Takut jatuh. Pak Berni kenapa? Kalau menurut saya sih penggunaan itu untuk melindungi kepala kita ketika kita jatuh, maka helm kita bisa melindungi dari kepala kita. Ya, semua. Jawabannya tidak ada yang salah ya. Betul. Tadi kata Pak Jono itu untuk agar tidak ditilang, betul. Berarti Pak Jono ini tertib ya, mematuhi peraturan. Kata Pak Bedi ini untuk keselamatan ya. Nah, bagaimana dengan kedua jawaban tersebut? Apa yang nanti kita sadari? Yang mana? Yang lebih kita sadari? Keselamatan itu keyakinan. Maka untuk membuat kesepakatan kelas itu harus membentuk keyakinan dulu. Oh iya, saya ini harus menggunakan helm untuk keselamatan saya sendiri. Nah, jadi itu timbul dari diri sendiri gitu Pak. Ya, betul Pak Edi dan Pak Jono. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, apalagi waktu COVID ya. Jadi harus menggunakan masker, harus mencuci tangan setiap hari. Kenapa? Kenapa? Untuk tidak tertular. Agar tidak tertular. Terus apa? Oh, tertular, terpapar. Berarti ini masalah apa Pak? Penyakit itu berarti kita mengabaikan apa? Kesehatan. Berarti kita yakini bahwa ini penting untuk kita yaitu kesehatan. Jadi kita yakini ya bahwa itu tuh untuk kesehatan. Jadi dari situlah Ibu, Bapak, bahwa keyakinan kelas dibentuk itu untuk mengontrol diri murid sendiri agar itu tuh penting. Keyakinan kita, keyakinan dari diri sendiri. Gitu. Jadi kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya ada kata negatif. Di sana misalnya dilarang merokok, ya. dilarang membuang sampah di sembarangan. Nah, kan itu ada kata-kata dilarang, itu negatif. Makanya kita ubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Nah, itu untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Next. Nah, sekarang prosedur
tadi yang dilarang itu dirubah. Misalnya tentang kedisiplinan waktu dia datang disiplin waktu. Jangan dilarang terlambat masuk misalnya. Jadi kata dilarang itu kita ubah ke kata-kata positif. Setelah itu tinjau ulang kembali curahan pendapat yang terkumpul dan sudah menjadi keyakinan sekolah atau kelas kita. Nah, lalu langkah selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya bersama, Bu. Ya. Jadi kita bermusyawarah dengan anak-anak. Dari anak-anak kita juga kembalikan kepada anak-anak untuk menyepakatinya dengan menandatangani. Kalau yang anak-anak kelas 1 atau kelas rendah bisa dengan cap jempol kan ya. Jadi supaya ini kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Dan keyakinan kelas sudah bagus, sudah disepakati, baru kita tempel ya di situ. Mungkin yang belum nanti bisa dibuat bersama ya. Next. Nah, itu kebutuhan manusia, Pak. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama itu bertahan hidup yang pasti. Ya, untuk bertahan hidup. Apa saja bertahan hidup itu? Ketika kita harus makan, minum, nah. Itu. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Next. Coba ada kasus di sini, ada pertanyaan di sini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Nah, begitu tiba di rumah, itu dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya, wali kelasnya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang belum atau berusaha dipenuhi oleh Dinda? Nah, jika dijawab nanti seperti nanti ada selanjutnya, ada pilihannya itu kebutuhan kasih sayang kah, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Next. Nah, yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya, kata anaknya. Ini berarti kebutuhan apa ini anaknya ini yang belum apa? Apa? Kesenangan. Tuh, kan senangnya dia mungkin bersenandung ya. Nah, ini kesenangan dia. Berarti dia membutuhkan itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Katanya anak kecil kan begitu. Nah, itu kebutuhan apa? Kasih sayang, Pak. Betul. Jadi nanti Pak Jono ya anaknya di ya. Nah, selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu apa, Pak? Kebutuhan apa? Penguasaan, betul ya, penguasaan. Yang selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, kayak gitu. Nah, berarti dia kebutuhan apa? Kebebasan, ya, kebebasan dalam belajar. Apalagi kita sudah UKM kan merdeka belajar. Jadi kadang anak itu belajar nggak cuma di situ-situ saja, tidak selalu teacher center atau fokus kepada guru, tapi kita berpihak kepada anak didik. Boleh anak didiknya dibawa ke lapangan, melihat yang ada di sekitar, mengamati, kan anak senang. Jadi itu ya kebebasan belajar. Nah, next. Nah, 5 posisi kontrol. Ini menurut Dian dosen. Apa sih posisi kontrol itu? Nah, kita akan mendengarkan video, melihat dan mendengarkan video.
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Dengerin dulu. Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Besok. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren!
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. From selection to shipment and every step in between, Texas Instruments gives you reliable access to quickly get the parts you need. Baiklah Ibu Bapak, yang tadi telah diperlihatkan yaitu video 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama itu apa tadi? Penghukuman. Ya, yang kedua ya, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ya, yang keempat pemantau atau pengontrol. Yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima itu apa? Saya juga merasa sama. Apa posisi kita saat ini? Apakah penghukuman, pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman atau hanya pemantau dan manajer? Dari kelima itu yang baik itu seperti apa seharusnya? Manajer, betul. Yang seharusnya itu kita itu posisinya di manajer. Tidak hanya kita menghukum tanpa tahu alasan yang jelas. Dan kita juga tidak tidak bisa membuat anak merasa rendah diri karena membuat mereka merasa bersalah. Ya, jadi yang seharusnya kita posisikan sebagai guru itu posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Kita akan bersama, merubah bersama, maju bersama untuk anak-anak kita semua, bahwa yang baik untuk permasalahan itu kepada anak itu kita di posisi manajer. Mudah-mudahan semuanya kita bisa lakukan, ya. Karena semua itu adalah punya dampak tersendiri. Bagaimana penghukuman dengan mencaci maki, dengan suaranya dia keras, ya, bisa menghakimi juga itu. Nah, untuk merasa bersalah mungkin kata-katanya lembut, tapi mengena ya ke psikis anak. Dia merasa rendah diri, merasa bersalah, maka itu kurang baik, tidak baik untuk anak. Posisi teman juga sebetulnya memang untuk anak itu baik, tapi jika terus dilakukan itu kadang anak ketergantungan kepada kita. Kita biasa memang dekat dengan anak, selalu merangkul anak dengan ayo, tidak terlalu batasannya tidak terlalu tinggi kepada anak, tetapi akibatnya adalah akan ketergantungan anak itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya bukan gurunya atau si A
ada yang lain dia tidak mau. Ya, contoh Bu Dede dekat sama anak-anak. Ketika ditegur oleh guru lain atau guru lain atau yang lainnya itu tidak akan mengikuti karena biasa dengan nyaman dengan ibu gurunya Bu Dede seperti itu ya. Nah itu kita akan posisi kelima adalah tadi sebagai apa? Manajer. Nah sebagai manajer ini kita lakukan ada yang namanya segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu bilang kalau ini asing. Itu segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Untuk memecahkan masalah itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada permasalahan jangan langsung menunjuk atau memberi sanksi atau selainnya, karena kita tidak tahu kenapa misalnya anak ini tidak memakai sepatu warna hitam, atau misalnya kenapa anak tidak memakai sepatu malah pakai sendal. Jangan langsung dihukum atau diberi sanksi ya, karena kita nggak tahu alasannya. Mungkin saja karena basah atau mungkin karena sebab-sebab yang lain. Jadi perlunya ada menstabilkan identitas permasalahan itu sendiri. Nah selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, mengetahui apa permasalahannya, nah, validasi tindakan yang salah. Nah tindakan yang salah ini kita tanyakan, kita beri atau kita cari solusinya bersama ya dengan anak tersebut. Jadi jangan selalu menyalahkan anak, karena belum tentu anak itu tidak tahu atau dia tidak mau. Mungkin ada sebab-sebabnya. Jadi kita tanyakan dan kita cari solusinya. Setelah itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berkaitannya dengan keyakinan kelas, kesadaran diri yang dia ada. Jadi selain hanya ditempel dan disepakati, tapi kita juga harus menumbuhkan keyakinan pada diri anak itu sendiri dengan apa yang nanti dia perbuat dan apa yang nanti dia akan lakukan selanjutnya. Nah sebetulnya tadi juga sudah ada di video 5 posisi kontrol bahwa yang kelima posisi manajer itu yang akan dibahas sebetulnya di segitiga restitusi, bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tidak langsung dengan penghukuman atau konsekuensi, tapi juga harus melalui beberapa tahap, yaitu yang tadi 3 tahap itu. Nah sampai sini apakah ada dari Bapak Ibu yang akan menanyakan atau mengungkapkan pendapat atau kita sharing lah tentang segitiga restitusi? Dan baiklah, mudah-mudahan dari kegiatan ini kita semua akan lebih baik ke depannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya selaku guru mapel mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan langsung hasil dari penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu Ratunia Isnawati SPD tentang diseminasi budaya positif di sekolah ataupun kelas. Yang pertama tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif. Adapun yang kedua yaitu tentang 5 posisi kontrol. Guru merupakan seorang pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan kepada peserta didik, sekaligus memberikan pelatihan
membimbing dan mengarahkan kepada peserta didiknya agar memiliki akhlak yang mulia dan berpikir cerdas. Adapun 5 kontrol yang bisa saya ambil adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Tetapi menurut saya pribadi yang terbaik adalah yang terakhir, yaitu manajer. Karena di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak hanya itu, guru juga mendukung kepada murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menimpanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu Nia Isnawati karena telah memberikan ilmu baru kepada saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Kurniasi. Saya guru kelas 6 di SD Negeri Tembong 1. Setelah saya melihat dan menyaksikan pemaparan Ibu Nia dalam diseminasi yang memberikan gambaran, memberikan penjelasan tentang bagaimana akibat dari pemberian hukuman dan pemberian reward kepada anak-anak, mengubah mindset saya untuk bisa lebih bijak lagi dalam memberikan sanksi dan reward kepada anak-anak. Kemudian Ibu Nia juga memperkenalkan saya dengan istilah segitiga restitusi, di mana tujuan dari segitiga restitusi itu adalah untuk membuat anak-anak sadar akan kesalahannya, kemudian mereka akan kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Terima kasih tentang ilmu-ilmu yang sudah diberikan Ibu Nia, semangat terus, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika dari guru bidang, yaitu bidang studi agama. Terima kasih untuk Ibu Ratu Nia Isnawati yang sudah memaparkan dan sudah berdiskusi dengan kita semua dengan bertemakan diseminasi budaya positif di sekolah atau di kelas. Setelah saya mendengar dan melihat apa yang Bu Nia paparkan, saya sudah sedikit mengerti dalam budaya positif ini di sekolah untuk siswa ini bagaimana, dan saya sudah melihat, apalagi saya sudah melihat video atau tayangan yang Bu Nia suguhkan kepada rekan-rekannya, dan saya mengambil di situ dari beberapa pelajaran, dari beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah. Apa itu keyakinan kelas?
nyontek, berarti kita harus apa? Jujur. Betul, jadi bisa jujur, ya. Nah, sekarang kalau kalian nih bersama teman harus saling apa, Nak? Menyayangi. Bisa lagi? Menghormati. Apa lagi, Nak? Tolong menolong. Nah, itu adalah sebuah keyakinan agar kalian meyakini hal tersebut, ya. Ingat. Nah, sekarang apa lagi selain itu? Ada lagi? Kalau misalnya di sekolah terlambat, biasanya kan peraturannya bilang terlambat. Nah, jadi harus apa? Disiplin. Apa lagi? Apa? Nah, betul, datang tepat waktu. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas, ya, contohnya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dengan menyepakati hal-hal yang nanti kalian tuliskan. Apa saja, ya, pendapat kalian yang harus kalian tuangkan, kalian yakini bahwa itu adalah penting dan kalian sadari. Untuk apa membuat kesepakatan keyakinan kelas ini? Untuk kalian bisa bisa disiplin, bisa kalian itu menerapkannya dengan kesadaran diri sendiri. Oke, ibu akan bagikan kertas, ya. Ke belakang, Nak. Nah, setelah kalian tulis, nanti kalian boleh tempel di papan tulis. Nanti setelah ditempel, kita bahas bareng-bareng dan kita ambil apa saja yang kita perlu sepakati. Ya, keyakinan apa saja yang kita buat, yang kita tempel nanti kita sekarang. Ya. Boleh dikasih hiasan nggak?
di hutan heran.